Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Destia. Sebelum memulai ke pembelajaran, dilihat di lingkungan sekitar kalian ada sampah yang berserakan atau tidak? Ibu, Destia nggak sampah tuh. Mana Destia? Destia dibuang ya, Bu. Buang ya, jangan Baik, lupa. Ibu. Sebelum pembelajaran kita harus mengkondisikan kelas itu bersih, karena kebersihan itu juga sebagian dari iman. Kemudian hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Andika kenapa? Sakit, Bu. Oh, sakit. Iya. Jadi nanti kalian setelah pulang sekolah itu jenguk Andika ya. Baik, Bu. Sama ibu ya. Sama ibu nggak? Iya, sama ibu. Iya. Kenapa kita harus menjenguk? Itu menunjukkan rasa peduli kita sesama teman. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke. Ada yang sudah tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Iya, benar. Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Ciri-ciri makhluk hidup, ada yang tahu apa saja? Bernapas, Bu. Bernapas, Membutuhkan makanan. Sebelum ke ciri-ciri kita definisi dulu ya, apa itu makhluk hidup? Jadi makhluk hidup adalah setiap individu yang menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Contoh makhluk hidup apa saja? Tumbuhan, hewan. Iya, benar. Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Baik, berdasarkan pengertiannya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah Bernafas. Iya, jadi kita di sini ini kan bernafas ya. Kalau tidak bernafas kita tidak hidup. Nah, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Di sini Ibu menyajikan beberapa gambar. Ada gambar ikan, cacing, manusia dan juga belalang. Nah, beberapa gambar ini memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Ikan menggunakan Lisan. kemudian cacing Kulit. manusia Paru-paru. belalang Trakea. Baik, jadi setiap makhluk hidup, contoh-contoh makhluk hidup itu memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Ikan memiliki alat pernapasan insang, kemudian cacing kulit, manusia paru-paru, belalang trakea. Kita bernafas itu menghirup apa anak-anak? Oksigen. Oksigen kan? Oksigen yang kita peroleh itu dari mana? Udara. Dari alam ya, dari tumbuhan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang memerlukan oksigen harus menjaga kebersihan lingkungan, harus menjaga tumbuhan. Tidak boleh ditebang secara liar. Jika ditebang, maka kita akan kekurangan oksigen karena oksigen yang kita peroleh itu berasal dari tumbuhan. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Ibu. Lanjut, ciri yang kedua apa anak-anak?
itu bergerak ya. Jika hewan, yaitu ikan, itu cara bergeraknya dengan berenang di air. Sedangkan cicak, cara bergeraknya dengan merayap di dinding. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya apa anak-anak? Tumbuh dan berkembang. Iya, tumbuh dan berkembang. Di sini Bu menyediakan 3 gambar yang berbeda. Yang pertama tumbuh kembang apa anak-anak? Manusia. Yang kedua, Hewan. yang ketiga, Tumbuhan. nah, jadi antara manusia, hewan dan tumbuhan itu memiliki proses tumbuh dan berkembang yang berbeda-beda. Manusia dengan ayam itu berbeda ya? Iya, Bu. Tidak sama. Kalau manusia itu tidak melalui proses bertelur, jika ayam itu melalui proses bertelur. Seperti itu. Begitupun dengan tumbuhan. Baik, selanjutnya ciri-cirinya apa anak-anak? Peka terhadap rangsangan. Iya, selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Ada 3 gambar di sini. Ada gambar apa saja anak-anak? Iya. Kemudian yang kedua, Sinar matahari. anak yang terkena sinar matahari ya. Kemudian yang ketiga ada gambar hewan apa ini? Putri seribu. Iya, kaki 1000. Jadi yang pertama ada tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu jika terkena sentuhan atau rangsangan itu akan mengatup ya daunnya. Yang tadinya mekar jadi mengatup. Itu menandakan ciri-cirinya yaitu peka terhadap rangsangan. Kemudian yang kedua ada gambar anak yang sedang silau terkena sinar matahari. Itu karena dia memiliki kemampuan peka terhadap rangsangan. Jika terkena sinar matahari, otomatis matanya itu silau. Itu menandakan ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kemudian yang ketiga ada kaki 1000. Kaki 1000 ini merupakan hewan yang apabila kita sentuh atau terkena gerakan dari benda lain itu akan melingkar. Yang tadinya berjalan lurus jadi melingkar seperti hewan yang sudah mati. Anda juga ya, Bu. Iya benar, landak juga seperti itu. Ketika kita beri sentuhan kepada landak, itu maka landak itu akan melingkar gitu. Seperti itu ya anak-anak, paham ya? Paham, Bu. Paham apa paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup? Tidak, Bu. Tidak? Sudah paham? Sudah. Jika ibu beri tugas di rumah, apakah sudah bisa mengerjakan kira-kira? Sudah, Ibu. Bisa. Benar ya? Benar, Bu. Oke, jika sudah paham dan bisa mengerjakan tugas, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di buku kalian itu sudah tertera tugasnya ya. Tugas cara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, yaitu kelompok pertama Destia dan Sarah, kelompok kedua Risa dan Sherly ya. Jadi sudah bisa dilihat di buku kalian bahwasanya tugasnya itu kalian mencari ciri-ciri makhluk hidup dengan contohnya. Misalnya tentang hewan ayam misalnya. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang ada di hewan itu apa? Misalnya bernafas, menggunakan apa, kemudian berkembang biaknya secara apa, seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Nah, ibu beri pesan kepada kalian bahwa tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya. Artinya, sesama anggota kelompok harus bekerja sama. Tidak boleh saling mengandalkan. Karena ini untuk nilai bersama dan juga penilaiannya itu secara individu juga ya. Bukan hanya satu orang saja yang bekerja. Jadi kalian itu harus bekerja sama, tidak boleh mengandalkan. Biar apa? Biar kalian tahu, biar kalian paham apa yang kalian kerjakan. Jadi nanti ketika UTS atau ketika UAS kalian bisa mengerjakan juga. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan dipimpin berdoa kepada ketua kelas. Baik, Bu. Duduk siap. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, oke. Jadi ibu tadi di awal pembelajaran lupa ya
kepada kalian, tadi berangkat sekolah sudah pamitan belum kepada kedua orang tua? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, jadi sebaiknya kita itu sebelum berangkat pergi entah main, entah ke sekolah ataupun kemana itu harus berpamitan kepada kedua orang tua. Agar apa? Agar orang tua kita tidak khawatir. Ya. Kemudian ada yang telat nggak tadi berangkat sekolahnya? Destia Ibu. Kenapa Destia telat? Jadi enggak Bu, motornya mogok. Oh iya, jadi sebaiknya berangkat sekolah itu jangan telat ya Destia. Baik, Harus Bu. belajar disiplin. Kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ban bocor itu sebaiknya segera menghubungi wali kelas atau guru yang bersangkutan ya agar bisa dimaklumi seperti itu. Baik, Bu. Buat pelajaran bagi kalian semua bahwa kita itu sebagai seorang siswa, seorang peserta didik itu harus disiplin. Kemudian bertanggung jawab atas tugas yang Ibu berikan tadi ya, salah satunya. Jangan lupa ya. Baik, setelah pulang sekolah ini kalian pulang, kemudian bersalam